Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Handa adalah salah satu peristiwa besar yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Saat itu, kaum Quraisy dan sekutunya, berjumlah lebih dari 10.000 orang, mengepung Madinah. Pasukan Muslim yang hanya sekitar 3.000 orang terpaksa bertahan dengan membuat parit di sisi kota yang terbuka. Ide menggali parit ini datang dari sahabat Salman Al-Farisi, strategi yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab. Hari demi hari, pengepungan semakin berat. Musim dingin yang menggigit, lapar yang mendera, dan tekanan psikologis terus menekan para sahabat. Dalam kondisi genting ini, datang pula pengkhianatan dari Bani Quraisyah yang awalnya terikat perjanjian damai. Mereka membuka celah bagi pasukan musuh dari sisi dalam Madinah. Di malam hari, angin kencang bertiup sangat dingin. Kegelapan menyelimuti. Tidak ada satupun api unggun yang bisa menyala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam keheningan bersama para sahabat yang kelaparan dan ketakutan. Dalam suasana itu, beliau berkata, "Siapa yang bisa menyusup ke pasukan musuh dan memberitahukan kondisi mereka kepadaku? Allah akan bersamanya, dan dia akan bersamaku di surga." Beliau mengulang 3 kali. Tak ada satupun sahabat yang berani menjawab. Ketakutan benar-benar melumpuhkan keberanian mereka. Tapi Rasulullah tidak menyalahkan. Beliau paham betapa dinginnya malam itu dan betapa bahaya misi yang akan dilakukan. Hingga akhirnya beliau menunjuk langsung, "Hudzaifah, bangkitlah." Maka bangkitlah Hudzaifah bin Yaman, tanpa banyak tanya, tanpa menolak. Ia menerima amanah berat tersebut. Ketika berjalan ke arah kamp musuh, Hudzaifah hanya berselimut mantel tipis. Langkahnya perlahan, menyusup dalam gelap dan dingin. Ia sadar, setiap langkah bisa mengantar kepada kematian. Tapi imannya kepada Allah dan kepercayaannya kepada Rasulnya mengalahkan rasa takut. Begitu mendekati perkemahan musuh, ia melihat tenda-tenda porak-poranda. Suara gaduh terdengar. Pasukan Quraisy tidak tenang. Badai menghantam mereka. Di tengah itu, ia harus mendekat, mengamati, dan mendengar. Hudzaifah tahu, ini bukan sekadar misi mata-mata. Ini adalah amanah besar dari Nabi yang harus dijalankan demi keselamatan kaum muslimin. Dan malam itu, dalam kondisi yang sangat sulit, Hudzaifah menapakkan langkah pertama menuju sejarah besar Islam. Misinya belum selesai, tapi keputusannya untuk taat pada perintah Nabi adalah bukti keberanian yang tak dimiliki banyak orang. Hudzaifah menyusup sendirian ke tengah kamp musuh. Malam begitu gelap, angin menerpa kencang, dan dingin menembus tulang. Tubuhnya hanya diselimuti mantel tipis, tanpa perisai, tanpa pedang, karena misinya bukan untuk bertempur, tetapi mengamati. Setiap langkah adalah taruhan nyawa. Jika ia tertangkap, pasukan Quraisy pasti tidak akan membiarkannya hidup. Namun Hudzaifah melangkah mantap, yakin Allah bersama orang yang taat pada Rasulnya. Begitu mendekat, ia melihat api unggun musuh nyaris padam tertiup badai. Kuda-kuda meringkik, beberapa bahkan terlepas. Tenda-tenda rusak, perisai dan panji beterbangan. Hudzaifah menunduk dan merapat, mencari celah untuk mengintai pusat komando. Tiba-tiba terdengar suara Abu Sufyan, Panglima Quraisy, memanggil pasukannya. Ia berkata, "Pastikan tidak ada penyusup di antara kita. Periksa siapa yang di sampingmu." Ucapan itu mengguncang hati Hudzaifah. Ia berada tepat di tengah-tengah barisan musuh. Jika seseorang menanyainya, misinya akan gagal total. Namun Hudzaifah tetap tenang. Sebelum ditanya, ia lebih dulu menepuk pundak 2 orang di sebelahnya sambil bertanya, "Siapa kamu?" Mereka menjawab gugup, dan tidak sempat balik bertanya. Langkah cerdas ini menyelamatkannya. Ia berhasil menghilangkan kecurigaan dan tetap tersembunyi. Kemudian Abu Sufyan mulai menyampaikan pidato yang mengungkapkan keputusasaan pasukannya. "Kalian lihat sendiri, angin ini memadamkan api kita, menghancurkan tenda-tenda, dan kita tidak bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Kita pulang." Hudzaifah mendengarnya dengan jelas. Inilah informasi penting yang harus segera disampaikan kepada Rasulullah. Namun, saat Abu Sufyan menaiki untanya, Hudzaifah sempat tergoda untuk memanahnya dan mengakhiri perang. Tapi ia teringat pesan Rasulullah, "Jangan lakukan apa-apa, cukup bawa kabar." Ia menahan diri. Ia paham, ketaatan lebih penting dari inisiatif pribadi. Maka ia segera mundur perlahan, menyusuri kembali jalan gelap yang ia lalui sebelumnya. Sesampainya di perkemahan Muslim, Hudzaifah mendapati Rasulullah sedang duduk, berselimut,
menantinya. Saat ia mendekat, Nabi membuka selimutnya dan menyelimuti Hudzaifah, memberi kehangatan. Dengan napas masih memburu, Hudzaifah melaporkan, "Wahai Rasulullah, mereka sudah bubar." Abu Sufyan memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur. Rasulullah tersenyum. Itu adalah kabar kemenangan. Bukan dengan senjata, tapi dengan misi intelijen dan pertolongan dari Allah. Keberanian Hudzaifah telah menjadi bagian dari sejarah agung Islam. Malam itu, peran Hudzaifah bukan hanya sebagai mata-mata, tapi sebagai ujian keimanan. Ia tak membunuh musuh, tapi menyampaikan kabar yang menyelamatkan ribuan kaum muslimin dari bahaya. Setelah menerima laporan dari Hudzaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud syukur. Malam itu, misi penuh risiko berhasil. Lebih dari itu, Allah telah menunjukkan kekuasaannya. Tanpa pertumpahan darah, tanpa pasukan tambahan dari manusia, Allah mengirim bantuan yang tak terlihat. Badai yang menerpa pasukan musyrik bukan badai biasa. Angin keras menghancurkan tenda mereka. Api unggun padam, unta dan kuda lari, peralatan beterbangan, dan semangat pasukan hancur. Allah menurunkan rasa takut dan keraguan ke dalam hati mereka. Persatuan mereka goyah, saling curiga, dan akhirnya bubar tanpa perlawanan. Allah berfirman dalam Al-Ahzab ayat 9, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika datang pasukan-pasukan, lalu kami kirimkan kepada mereka angin dan pasukan-pasukan yang tidak dapat kalian lihat. Pasukan langit, para malaikat, hadir dalam perang ini. Tapi tidak dalam wujud mengangkat pedang, melainkan dalam bentuk angin dan kehancuran psikologis. Allah cukupkan kemenangan umat Islam hanya dengan satu malam. Keesokan paginya, kaum muslim keluar dari parit. Mereka menyaksikan bekas kem musuh yang ditinggalkan begitu saja. Tenda-tenda porak-poranda, makanan berserakan, peralatan perang tercecer. Kaum muslim pun mengumpulkan rampasan. Bagi Hudzaifah, ini bukan kemenangan biasa. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Allah menolong kaum beriman di saat paling genting. Ia menyaksikan musuh ketakutan bukan karena jumlah pasukan Islam, tapi karena kuasa Allah yang bekerja tanpa terlihat. Rasulullah bersabda setelah itu, "Sekarang, mereka tidak akan menyerang kita lagi. Tapi kita yang akan mendatangi mereka." Ini adalah titik balik dalam perjuangan Islam. Kaum musyrik tidak lagi memiliki keberanian untuk mengepung Madinah setelah Khandaq. Misi Hudzaifah mengajarkan bahwa strategi cerdas dan ketaatan lebih berharga daripada keberanian tanpa arah. Ia tidak menghunus pedang, tapi ia mengalahkan musuh dengan informasi yang menyelamatkan umat. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa pertolongan Allah bisa datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan orang-orang yang taat akan menjadi bagian dari kemenangan tersebut. Malam badai itu dikenang sepanjang sejarah Islam sebagai malam di mana Allah sendiri yang turun tangan. Dan Hudzaifah, dengan seluruh ketundukannya, menjadi saksi sekaligus bagian penting dari peristiwa itu. Ia menjalankan perintah Rasulullah dengan sempurna dan menjadi contoh ideal seorang prajurit yang tidak hanya berani, tapi juga cerdas dan taat. Kemenangan dalam Perang Khandaq adalah kemenangan yang tak biasa. Tidak ada pertempuran besar. Tidak ada duel antar panglima. Tapi musuh tercerai-berai, mundur dengan hina, hanya karena Allah mengirimkan angin dan rasa takut ke hati mereka. Setelah pasukan musyrik mundur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin para sahabat memeriksa kem musuh. Mereka menemukan bekal yang ditinggalkan, peralatan perang yang berserakan, dan hewan-hewan tunggangan yang dilepaskan. Semua ditinggal karena panik dan tergesa. Para sahabat bertakbir. Ini adalah kemenangan yang dijanjikan Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 25, Allah berfirman, "Dan Allah mengembalikan orang-orang kafir dalam keadaan mereka penuh kemarahan dan tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah cukup bagi orang-orang beriman dalam peperangan itu. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa." Mereka pulang dalam keadaan rugi, moral hancur, dan semangat terpuruk. Sementara kaum muslimin kembali dengan iman yang lebih kuat, kemenangan tanpa darah, dan bukti nyata bahwa Allah menjaga hambanya yang sabar. Dalam peristiwa ini, peran Hudzaifah sangat penting. Ia bukan sekadar mata-mata. Ia adalah pelaksana perintah Nabi dalam situasi paling genting. Jika saat itu ia gagal, atau menolak, hasilnya bisa sangat berbeda. Tapi dengan keimanan dan kecerdasan, ia menjadi kunci keberhasilan. Setelah perang usai, Rasulullah memberikan penghormatan khusus kepada Hudzaifah. Namun Hudzaifah tetap rendah hati.
Ia tidak pernah menyombongkan jasanya. Bahkan, namanya jarang disebut dalam peperangan lain, karena ia lebih banyak berperan di balik layar. Inilah pelajaran besar, tidak semua pahlawan harus berdiri di garis depan. Ada yang bekerja dalam diam, namun perannya mengubah sejarah. Dan Hudzaifah adalah contoh dari itu. Perang Khandaq juga menjadi pelajaran strategi bagi umat Islam. Tidak semua kemenangan harus melalui adu fisik. Terkadang, pertahanan, pengamatan, dan ketenangan dalam menghadapi krisis lebih efektif. Ditambah dengan doa dan tawakal, maka kemenangan dari Allah akan datang dengan cara terbaik. Bagi umat Islam, Khandaq adalah pengingat bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya. Bahwa dalam kegelapan dan kesulitan, selalu ada cahaya bagi mereka yang sabar dan bertawakal. Hudzaifah membuktikan bahwa ketaatan lebih utama dari keberanian semata. Ia tidak membunuh musuh, tapi ia menyampaikan informasi yang menjadi kunci kemenangan. Itulah bentuk jihadnya, dengan akal, kesabaran, dan iman yang kokoh.